Puji Tuhan ya, bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh berlaku dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya mohon maaf, saya kurang sehat, jujur. Semalam tiba-tiba kena seperti mungkin itu namanya vertigo ya. Saya pusing dan mual, tapi saya boleh ada pagi hari ini. Saya nggak tahu kekuatan Tuhan ada bersama dengan saya. Jadi saya tetap mau melayani Tuhan. Amin. Pada saat kita mau melayani Tuhan pasti ada oknum yang tidak senang ya. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Dan untuk itu kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita memuji memuliakan Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian berkat kemurahan-Mu kita ada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan.
Bukti kebaikan Tuhan adalah kita ada sebagaimana kita ada siang hari ini. Kita boleh ada beribadah bersama-sama semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Kita percaya siang hari ini Tuhan akan melawati kita semua. Tuhan kuduskan tempat ini. Terlebih hati kami mau hadir secara utuh. Karena kami yakin ada firman Tuhan yang Engkau akan sampaikan bagi kami, yang akan menguatkan kami, yang akan memulihkan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami siang hari ini. Tuhan sudah hantar hamba-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan ada sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kami semua siang hari ini. Berkati tempat ini sekali lagi, berkati kami semua yang sudah hadir. Kami tidak akan kembali dengan keadaan yang sama. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Berkati persekutuan kami, berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan kami yakin Engkau berkenan. Dan kami ingin membawa kesukaan bagi Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih kuat ya Bapak Ibu berdiri ya. Coba angkat tangan kanan dulu, tangan kiri, goyang kakinya dulu. Puji Tuhan. Kita semua sehat karena Tuhan baik. Amin. Saat ini kita menaikkan pujian. Hari ini kurasa bagi Bapak Ibu berbahagia nggak pagi hari ini? Mari yang berbahagia naikkan pujian dengan sukacita ya. Rasakan Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Haleluya. Benar hari ini berbahagia. Tapi saya belum lihat senyumnya ya. Jangan pikirkan lagunya, tetapi pikirkan pujiannya. Ya, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari beri salam kiri kanan kita sambil kita naikkan pujian dikatakan hari ini kurasa bahagia. Yesus, rasa
pagi hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Sampai kita memberikan kesempatan untuk tuan rumah memberikan kata sambutan dan kesaksiannya. Ya. Biar dapat. Duduk aja Pak. Nggak apa-apa sih, biar bisa. Udah nyala. Oke. Shalom dan selamat siang Bapak Ibu serta teman-teman terkasih pendengar setia renungan suara Injil di tempat ini. Ya, saya harap semua itu sudah pernah mendengarkan renungannya suara Injil dari Pak Billy Tambahani, ya, pagi dan malam. Jadi memang 1 tahun ini setiap 1 tahun beliau datang ke Indonesia untuk datang ke Indonesia, maka saya minta kesempatan untuk kita bisa bertemu, ya, saling berkenalan. Saya persilahkan Pak Billy dan Ibu Jenny bisa mendampingi saya. Saya mungkin ada yang belum pernah mengenal, hanya mendengar suara renungan saja, tapi pada pagi hari ini, siang hari ini kita bisa memperkenalkan wajahnya Pak Billy itu. Ternyata suaranya lembut sekali. Memang Gue nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sini dong, sini depan. Ya, Sini depan Jenny, aja. Jenny dekat aku. Iya. Jenny, sini Jenny. Nah, Ya. istrinya yang cantik. Haleluya. Ternyata Pak Billy itu masih muda sekali. Ya, belum ada 50 ya. Suaranya begitu lembut sekali, ya.
puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah mengizinkan kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat semuanya. Ya, walaupun saya memang kemarin sakit, tapi saya berdoa terus supaya saya bisa memberikan speed di sini walaupun dengan suara yang serak-serak. Hari ini merupakan suatu sukacita dan kehormatan bagi kita semuanya atas kehadiran Pak Willy Tambahani bersama istri Ibu Jenny dan ketiga anaknya putra-putrinya yang meluangkan waktu yang sangat berharga untuk dapat berjumpa, bertatap muka dengan kita semuanya, ya, dan melayani firman Tuhan. Terima kasih Pak Willy, Ibu Jenny, ya. Saya tahu Pak Willy sangat sibuk sekali, walaupun 1 bulan 10 hari ya ada di Indonesia. Tapi saya minta 1 hari saja untuk bisa meluangkan waktunya untuk bisa membagikan firman-Nya dan bisa berkenalan. Mungkin ada yang minta didoakan atau apa dengan Pak Willy, ya. Untuk bisa bertemu dengan penggemar setiap suara Injil. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kiranya melalui doa dan pujian dan penyembahan dan kesaksian yang akan kita dengarkan hari ini, iman kita semakin diteguhkan dan hati kita dipenuhi sukacita dari Tuhan. Saya ada sedikit kesaksian ya untuk menguatkan kita semuanya. Saya pribadi punya kebiasaan sederhana sekali mendengarkan suara renungan suara Injil pagi dan malam yang sangat memberkati saya, dan saya selalu meneruskan kepada keluarga, kerabat, saudara-saudara dan teman-teman semuanya. Memang kira-kira sebelum pandemi saya udah sering mendengarkan dari suara Injil, tapi saya tidak mengenal itu Pak Willy seperti apa, juga nggak kenal ya. Pada awalnya, pada waktu pandemi ada seorang yang WhatsApp kepada saya, yang saya tidak kenal sama sekali, tapi beliau memperkenalkan bahwa namanya Pak Richard. Ingat Pak Richard. Minta obat COVID karena satu keluarga, istri, anak dan orang tuanya dan bahkan bibinya itu kena COVID. Saya bingung, saya bukan seorang dokter, saya harus memberikan obat gimana. Akhirnya saya minta PCR-nya. Ternyata positif dan saya juga setiap obat itu tuh saya akan berikan, saya akan konsultasi dengan dokter COVID waktu itu di Tarakan. Karena satu keluarga itu akhirnya positif, akhirnya saya putusin memberikan obat-obat dan vitamin kepada Pak Richard itu. Saya biasa kalau kirim obat selalu saya katakan obat itu hanya sarana saja, tapi yang terpenting harus disertai dengan doa. Minta kesembuhan kepada Tuhan, pasti dengan doamu pasti disembuhkan oleh Tuhan, ya. Jadi saya nggak sembarangan kalau orang minta obat saya kasih aja terus diminum berapa, 3 kali sehari atau 2 kali sehari, udah that's it gitu loh. Tapi saya harus memberikan sarana bahwa Tuhan itu yang menyembuhkan, kamu harus berdoa, ya. Obat itu hanya sebagai sarana saja. Dan saya pantau kondisinya sampai sembuh betul. Dan saya selalu ucapkan kepada Pak Richard, itu semata-mata itu karena pertolongan dan kemurahan Tuhan yang bisa menyembuhkan. Jadi bukan dari obat, tapi terutama dari doa dan permohonanmu kepada Tuhan, sehingga kalian itu bisa sembuh. Puji Tuhan, mereka satu keluarga dan ibunya dan bibinya itu bisa sembuh semuanya. Padahal mereka sudah tergeletak dan di daerah desa yang terpencil itu tidak ada rumah sakit. Dan ada pun juga jauh sekali, transportasinya sangat sulit katanya. Jadi dia dengan obat yang saya atur itu, mereka bisa sembuh semuanya. Puji Tuhan. Akhirnya saya menanyakan, kalau saya mengirimkan renungan firman Tuhan, keberatan enggak? Setelah dia sembuh, baru saya menanyakan. Jawabnya,
apa? Maaf tante, saya mualaf. Waduh. Iya. Jawabnya begitu singkat sekali, saya mualaf. Saya dari tadi sudah harus berdoa dan itu, tapi kan seberang itu juga berdoa ya. Jadi saya bilang, akhirnya saya menanyakan mau mengirimkan firman Tuhan. Terus dia coba deh tante. Wah, saya pikir ini tugas saya, ya. Dan saya berdoa minta pimpinan Roh Kudus agar mau menerima renungan dari suara Injil pagi dan malam. Memang saya kirim terus. Yang penting saya menyiram. Biar Tuhan sajalah yang menumbuhkan. Dan kira-kira 2-3 bulan setiap renungan saya hanya dikirim, dibalasnya dengan emoji saja. Walaupun dengan emoji itu cuma tik, tanda orang berdoa saja gitu. Walaupun begitu saya tidak pernah putus asa. Saya kirimin terus, ya. Puji Tuhan. Dengan tulisan itu dia akan menyatakan puji Tuhan. Beda lagi dengan emoji itu, puji Tuhan. Waduh, saya udah gembira. Haleluya. Terima kasih tante atas renungan yang tante sudah berikan, bisa menguatkan iman saya. Itu sungguh luar biasa sekali. Jadi saya pikir ini renungannya Pak Billy sudah sedikit masuk ya. Karena seringnya dengan mendengarkan renungannya suara Pak Billy, selalu Pak Billy itu mengarahkan kepada pendengar semuanya, yang itu selalu mengarahkan, maukah kamu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya? Ya Pak Billy gitu. Dan berdoa minta dibaptis, ya, dan rajin membaca Alkitab. Itu entah berapa kali sekali, mungkin seminggu apa Sering. sebulan 4 kali itu selalu Pak Billy menerangkan, mendorong setiap pendengar itu yang tidak menerima Tuhan Yesus supaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jika kalian ingin menerima Tuhan Yesus, silakan dibaptis dan rajin membaca Alkitab. Katanya sekarang ingin kembali ke gereja. Pak Richard bilang setelah rajin membaca Alkitab, katanya ingin membaca gereja. Dia tidak ada gereja di kota itu, katanya jauh gitu, gimana ya. Terus akhirnya saya bilang, kalau Pak Richard sebagai seorang ayah harus menjadi kepala dan nakoda kapal yang tangguh, semua putusan di tangan seorang ayah demi masa depan anak-anaknya, dan Pak Richard harus menjadi garam dunia dalam keluarga dan orang-orang sekitarnya. Saya memberikan masukan begitu. Akhirnya saya memberanikan diri menawarkan buku-buku bergambar tentang cerita Tuhan Yesus. Ternyata saya dapat sambutan yang luar biasa, karena buku-buku cerita Tuhan Yesus itu Pak Richard bisa memberikan pelajaran kepada anaknya dan istrinya yang dikelilingin anak-anaknya itu sudah setiap hari belajar ngaji katanya. Jadi waduh, kalau Pak Richard sudah percaya sama Tuhan Yesus, saya ingin kirimkan buku-buku gambar Tuhan Yesus pada anaknya, dan mungkin ibunya bisa memberikan pelajaran kalau Pak Richard, dan karena Pak Richard itu harus yang memutuskan. Pelajaran bagi anak-anaknya juga ibunya. Maka luar biasa sekali Pak Richard itu minta Alkitab kepada saya, karena saya sudah tidak punya Alkitab. Wow, luar biasa sekali ya, sungguh sukacita sekali. Saya akan kirimkan Alkitab dan buku cerita-cerita Tuhan Yesus. Bahkan Pak Richard itu bilang, kapan Pak Billy datang ke Indonesia, ke Bandung,
saya ingin anaknya supaya dibaptis katanya. Saya pernah cerita ya bahwa anaknya itu ingin dibaptis. Dan di tahun berikutnya istrinya melahirkan anak yang kedua, seorang laki-laki, dan minta Pak Billy supaya memberikan nama ya. Dan saya bilang, oh saya bukan ayahnya dong yang memberikan nama. Dan saya tanya ke sama Pak Billy, saya kontak Pak Billy, gimana kok saya harus yang memberi nama? Ya udah, saya memberi nama Nathan ya. Yang Nathannya bahasa Ibrani itu apa? Pemberian hadiah ya. Hadiah kata Pak. Jadi hadiah dari Tuhan. Pak Billy itu Nathan itu pemberian Tuhan katanya. Dan saya memberikan nama Christopher, yang artinya dalam bahasa Yunani ada dua unsur, Christos yang artinya diurapi dan Poros yang berarti pembawa. Maka dinamainlah Christopher Nathan Wijaya, karena Wijaya itu nama marganya. Bahkan saya tawarkan sekolah teologi pun, Pak Richard mau sekolah ya Pak Agus tahu, karena itu kita satu kelompok untuk pembelajaran sekolah teologi. Padahal saya juga belum pernah bertatap muka dengan Pak Richard, tapi saya tawarkan untuk sekolah teologi, beliau mau. Maka saya daftarkan pada Pak Agus. Puji syukur, saya sungguh bersyukur bahwa hal sekecil apapun yang kita lakukan, yang meneruskan renungan suara Injil, bisa berdampak besar sekali bagi keselamatan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk mencapai kerajaan Allah. Kiranya kesaksian ini menguatkan kita semua untuk tidak pernah lelah membagikan firman Tuhan. Amen. Karena firman Tuhan berkata dalam Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya harap semoga ibu-ibu di sini dengan setia mendengarkan suara Injil, bisa membagi kepada teman atau saudara supaya bisa menjadi berkat banyak orang dan membawa jiwa-jiwa. Seperti saya senang sekali bisa membawa jiwa Pak Richard. Bahkan saya pikir Pak Richard ternyata sekeluarga. Saya bilang kamu harus dengan keluarga istrinya, karena diperiksa istrinya itu dan semua keluarganya. Ya, kemarin saya telepon sama Pak. Ya, saya akan berusaha tante untuk menjadi garam dunia. Bahkan sekarang anaknya tadinya kan di sekolahan Muslim, sekarang dia tarik sekarang sekolahan di swasta yang inter, jadi supaya nggak dapat pelajaran ya. Nah, itulah sedikit kesaksian saya, menjadi berkat semuanya. Terima kasih. Ya, kesaksian yang luar biasa ya, dan pesan beliau. Saya tahu banyak yang mengasihi Bu Kris. Bu Kris pun banyak mengasihi orang sampai dapat julukan mami sejuta umat ya. Begitu kebaikan yang sudah ditabur oleh Ibu Kris bagi siapa saja yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Saya banyak mendengar kesaksian beliau, bagaimana Tuhan bekerja melalui beliau di dalam kesendiriannya, tapi Tuhan selalu ada. Dan melalui apapun yang dia bisa lakukan, dia lakukan untuk banyak orang, untuk menolong banyak orang ya. Dan saya yakin di sini kita semua merasakan kebaikan Tuhan melalui Ibu Kris yang sudah disampaikan kepada kita. Dan menjadi contoh teladan bagi kita ya. Mungkin hal sepele, hanya membagikan, men-share aja, mungkin ke keluarga, ke teman, atau mungkin orang yang tidak kita kenal. Tetapi dengan doa dan keyakinan pasti itu menjadi berkat ya. Dan biarlah melalui apa yang kita lakukan semua boleh banyak jiwa-jiwa terjangkau. Nah, saya mau tanya, ini pencinta Pak Billy semua ya, bukan pencinta Pak Billy secara ini, tetapi yang utama kita cinta pada Tuhan dulu ya. Tetapi melalui Pak Billy menyebarkan segala renungan firman Tuhannya, saya ingin tes nih. Yang tadi pagi sudah mendengar renungan Pak Billy, boleh angkat tangan? Apa coba judulnya ya? Ya, cancel culture ya. Puji Tuhan Pak Billy ya, ternyata ada beberapa yang masih setia
waktu yang ada, mari pergunakan dengan baik. Semua untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk Pak diri, tapi biar nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Saya dan kita bangkit berdiri, kita akan lebih diberkati dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita naikkan pujian waktu yang tepat, bahwa setiap waktu itu adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita semua. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kata-kata selalu buat menjawab doa. Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus semua yang kami inginkan Tuhan jawab ya, tapi kami percaya Tuhan selalu menjawab yang terbaik bagi kami. Amen. Sesuai dengan rencana-Mu yang indah dan sempurna bagi kami. Karena itu kami tunduk dan berserah kepada kehendak Tuhan. Karena kehendak-Mu itu yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan berkomitmen untuk mengikuti apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pujian, penyembahan. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan mendengar kesaksian bagaimana taburan firman Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hati orang yang Tuhan kasihi dan yang Tuhan mau menangkan. Terima kasih, kami bersyukur untuk Bu Kristanti juga yang sudah menjadi alat-Mu Tuhan. Apapun yang bisa kami kerjakan, sekecil apapun kami mau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, agar banyak orang mendengar akan Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat, Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan kehidupan bagi kami. Tolong kami semua,
Ajar kami untuk selalu memuliakan Tuhan dan menjadi saksi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua dengan Roh Kudus agar kami mengerti dan sungguh-sungguh mentaati akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat siang. Ya, ini renungan siang berarti ya. Selamat kita berjumpa dalam ibadah persekutuan pada hari ini. Terima kasih buat ya, Bu Kristanti. Tentu terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dan selalu menolong kita ya, sampai hari ini kita ada karena anugerahnya. Terima kasih Bu Kristanti sudah ya, bersedia untuk menjadikan rumah ini menjadi rumah seperti Obed Edom ya, menjadi tempat di mana ada mesbah, ada tabur, ada persembahan pujian kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih juga untuk pemain musik semua, Bang Fadlin dan siapa namanya? Otniel ya. Terima kasih juga Bu Devi ya, walaupun vertigo tapi tetap mau semangat memuji Tuhan ya. Memimpin kita dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, tadi saya minta maaf saya terlambat tadi datang. Tadi malam kami masih di Kuala Lumpur ya, oleh kemurahan Tuhan saya dibawa Tuhan untuk melihat negara-negara lain dan mengamati juga ya, bagaimana situasi di sana ya, baru beberapa minggu lalu sempat ke Singapura, kemudian ke Korea Selatan dan mampir di Kuala Lumpur. Seharusnya kami tiba di sini jam 10 malam ya, tapi ada delay, pesawatnya jam 12 katanya berangkat, tapi delay lagi jam 1.25 subuh dan pesawatnya kembali lagi delay 1.25 ya, pesawat Air Asia dan akhirnya tiba di Cengkareng jam 3 subuh. Kami sampai di hotel jam 4 subuh ya, baru bisa tidur sedikit jam 4:30 ya. Jadi mohon maaf tadi terlambat ya. Bapak Ibu mungkin yang suka mendengar suara Injil renungan pagi jam 3 ya, kita semua bersyukur bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya juga ingin sampaikan, jangan lupa jaga tidur Bapak Ibu Saudara ya. Tetap usahakan tidur yang cukup ya, jangan sampai kurang tidur ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan firman Tuhan tidak lama ya, terambil dari Filipi pasalnya yang keempat ayat yang keempat ya, Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Di situ dikatakan ya, perkataan yang mungkin seringkali kita lupa untuk menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan kita ya. Filipi 4 ayatnya yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya beberapa waktu lalu bersama dengan istri ada di Korea Selatan, dan ketika kami melayani di gereja di Korea Selatan pada hari Minggu, saya baru menyadari ada satu fenomena di Korea Selatan yang diucapkan oleh pemimpin pujian. Ya, pemimpin pujian masih muda, ya, kerja di sana di Korea Selatan sudah mungkin 8 tahun, dan dia ucapkan dalam doa syafaatnya, ya, sebelum firman, sebelum pujian itu lebih lagi dinaikkan untuk Tuhan. Dia katakan, lawat setiap anak muda di Korea Selatan yang depresi. Baru saya kemudian sadar, oh iya, Korea Selatan ini menjadi salah satu negara dengan tingkat depresi anak-anak mudanya yang cukup tinggi. Padahal kalau kita perhatikan, Korea Selatan adalah negara yang bisa dikategorikan sebagai negara maju, negara yang makmur. Kalau kita bandingkan dengan Jakarta, dari segi kerapihan, kebersihan, Jakarta masih kalah ya. Dari segi ekonomi,
Korea Selatan jauh lebih maju. Tapi ternyata kemapanan itu, kekayaan itu tidak bisa menjamin orang untuk tetap berada dalam keadaan yang berbahagia atau bersukacita. Sebaliknya di Indonesia, kalau kita perhatikan, banyak orang yang justru kekurangan, mungkin tidak kekurangan banget tapi pas-pasan dan berjuang, tapi mereka masih bisa berbahagia. Nah, berarti ada masalah. Kekayaan tidak bisa menjamin sukacita, tapi kemiskinan atau penderitaan juga tidak menghalangi orang untuk bersukacita. Lalu apa masalahnya? Masalahnya ternyata ada di dalam hati kita sendiri, di dalam pikiran kita. Bagaimana kita bisa menghadapi keadaan, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan bersama dengan Tuhan, itu yang memampukan kita untuk tetap dapat bersukacita. Ya. Nah, hari ini saya akan membahas tentang sukacita di dalam Tuhan. Ya. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Dalam bahasa Yunani dikatakan kairete, ya. Kairete and kyrio. Bersukacita dalam kyrio. Kyrio itu Tuhan atau kurios, ya. Bersukacita di dalam Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu bagaimana bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Kita bersukacita bukan di dalam keadaan-keadaan kita. Kita tidak bersukacita karena mungkin penampilan kita, ya, secara lahiriah, ya, karena di Korea Selatan itu, ya, persaingan untuk tampil luar biasa itu cukup tinggi. Saya baca, kenapa sih anak-anak muda di Korea Selatan itu depresi? Rupanya ada beberapa faktor, ya. Salah satunya adalah persaingan ekonomi, ya. Bagaimana supaya bisa lebih berhasil daripada orang lain. Dan juga pernah persaingan secara fisik, bagaimana bisa tampil lebih cantik atau lebih ganteng dibandingkan dengan orang lain. Tapi ternyata kegantengan atau kecantikan itu tidak juga menjamin. Terbukti orang-orang yang melakukan bunuh diri itu orang-orang yang ganteng dan cantik, ya. Nah, jadi masalahnya sekali adalah pikiran kita yang harus kita jaga, ya, hati kita yang harus kita selalu jaga untuk tetap dipenuhi dengan sukacita. Dan kita harus pastikan bahwa sukacita kita itu bukan sukacita yang palsu, tapi sukacita yang asli, yaitu sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Karena kalau kita sukacita karena hal-hal di luar kita, ya, itu akan membuat kita tergantung. Mungkin kita bersukacita karena kita punya pekerjaan yang baik, itu kita membuat kita tergantung pada pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita hilang sukacita kita. Nah, makanya kita belajar di sini untuk bersukacita di dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan 3 sukacita, saudara. Yang pertama adalah sukacita karena keselamatan. Sukacita karena keselamatan yang kita terima sebagai anugerah di dalam Kristus Tuhan kita. Kalau kita punya sukacita keselamatan, kita tidak akan takut dan gentar menghadapi apapun juga, bahkan kematian. Kita mau mati malam ini, ya, mati hari ini, kita tidak akan kehilangan sukacita karena kita sudah dijamin keselamatan kita oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Kita selamat bukan karena perbuatan baik. Amin. Amin. Mungkin Bapak Ibu, ya, membaca Alkitab setiap hari, ada yang 3 pasal, ada yang 1 pasal, mungkin ada yang 10 pasal supaya lebih cepat selesai, ya. Ada yang melakukan ibadah setiap hari, doa mungkin 1 jam, 2 jam, tapi itu tidak membuat kita lebih, ya, tidak membuat kita diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Saya diselamatkan bukan karena saya membawakan firman Tuhan, ya, setiap hari. Saya tidak diselamatkan oleh Tuhan karena saya jadi seorang gembala di Praha.
Saya tidak diselamatkan oleh Tuhan karena saya berbuat baik. Saya tidak diselamatkan oleh Tuhan karena saya mungkin berdoa lebih daripada yang orang lain, atau saya mungkin punya hafalan ayat yang lebih daripada orang lain. Tidak, saya diselamatkan karena anugerah Allah di dalam Kristus. Jadi kita tidak bisa menyombongkan diri kita, tapi sekali lagi kita bisa bersukacita karena keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan. Ada amin? Karena itu kalau kita punya masalah, jangan lupa bahwa kita adalah orang yang bersukacita karena keselamatan. Ya. Kalau Bapak Ibu punya hutang 1M, lalu saudara, ya Bapak Ibu dihapus hutangnya 1 miliar, Bapak Ibu pasti bersukacita, ya, amin? Ada amin? Ada yang pernah mengalami penghapusan hutang 1 miliar? Pasti bersukacita. Kalau 1M itu dihapuskan, bersukacita, berbahagia, ya. Karena ada perbedaan antara bahagia dan sukacita. Tapi nanti saya akan jelaskan sedikit. Nah, kalau Bapak Ibu mengalami penghapusan hutang 1M, lalu ada orang yang membuat masalah dengan Bapak Ibu, 50.000 rupiah, ya, Bapak Ibu tidak akan pusing dengan 50.000 rupiah. Masalah 50.000 rupiah tidak akan mengganggu kebahagiaan Bapak Ibu atau sukacita Bapak Ibu karena sudah dapat penghapusan 1M. Ya. Begitu juga kita, saudara, yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sukacita keselamatan itu harus ada selalu dalam hati kita, dan kita tidak terganggu dengan masalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih sukacita itu? Apakah kita tertawa terus? Enggak juga, saudara. Kalau seandainya sukacita itu dikorelasikan dengan tertawa secara terus-menerus, mungkin rumah sakit jiwa, ya, itu bisa dikategorikan demikian, orang-orang yang bersukacita. Tapi tidak. Sukacita itu di dalam hati kita. Mungkin kita kelihatannya tidak tertawa, tapi hati kita tetap ada sukacita karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jadi sukacita karena keselamatan. Kalau Bapak Ibu baca Matius 26 ayat 26, di situ Tuhan Yesus katakan tentang penebusan, ya. Matius 26 ayat 26 sampai 30, tentang penebusan oleh karya pengorbanan tubuh dan darahnya. Darahnya menebus kita, dan itu yang menyelamatkan kita. Jadi jangan kita lupakan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah sukacita keselamatan itu selalu kita ingat setiap hari. Jangan membuat kita gagal untuk bersukacita karena masalah-masalah dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita karena penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus katakan, ya, Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu sekalian sampai akhir zaman. Senantiasa. Penyertaan Tuhan yang memampukan kita untuk bersukacita. Waktu saya pindah ke Praha, mungkin saya pernah share sedikit di tempat ini, tidak pernah ada rencana kami ke Praha. Ya. Tidak pernah ada rencana untuk pindah ke kota di negara Ceko yang dulu pernah saya bayangkan waktu saya menikah dengan istri saya. Kami inginnya pindah ke Singapura, ya, waktu itu. Tapi namanya rencana manusia belum tentu rencana Tuhan. Dan setelah sekian lama baru muncul undangan untuk kami ke Republik Ceko. Undangan untuk pertama-tama saya kuliah di sana, kuliah teologi, jurusan diakonia. Dan di sana saya sendirian, Bapak Ibu. Sendirian, istri dan anak-anak masih menunggu visa selama 10 bulan. Pergumulan kami waktu itu adalah, tantangan kami waktu itu, kami disupport, saya sebelumnya tidak disupport secara finansial oleh Charles University, dan harus berjuang. Kalau seandainya saya tidak menyadari akan penyertaan Tuhan, saya akan putus asa.
putus asa karena merasa tidak mungkin bisa hidup di negeri orang bersama dengan keempat orang anak kami nantinya akan datang. Tapi sukacita karena penyertaan Tuhan itu membuat kami, saya secara pribadi kuat. Yusuf ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia mengalami kesendirian, sendiri tanpa saudara-saudaranya, sendiri tanpa orang tuanya, sendiri tanpa orang-orang yang mendukungnya, tanpa ada support system yang mengelilinginya. Tidak ada support system di sekeliling Yusuf. Tapi Yusuf tetap kuat karena dia yakin akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu mungkin di usia sekarang, tadi Bu Kristanti tanya saya umur berapa, saya sudah 51 Bu, sudah setengah abad. Mungkin dibanding Bapak Ibu mungkin lebih muda ya, sedikit ya. Bapak Ibu saya lihat mungkin 55 ya. Pak Martin berapa? 86. Waduh, luar biasa. Ya, 86 di Indonesia seringkali orang tanya makan apa ya 86. Kalau di luar negeri orang katakan makan salad sehat dan sebagainya. Tapi di Indonesia usia 86 itu usia luar biasa, usia anugerah Tuhan. Ya. Kalau di Eropa sana, ya saya ke dokter pernah periksa saya, jantung saya katanya normal, tapi menurut dokter ada sedikit irama yang kurang pas. Ya. Lalu dokter tidak memberikan obat, tapi dia katakan apa? Jalan kaki saja. Jalan kaki, ya karena di kota Praha itu bisa jalan kaki, trotoar lebar. Jadi saya dan istri berjalan kaki, ya. Hampir setiap hari kami jalan kaki. Dan itu obatnya, ya. Tapi obat yang terutama adalah tentu Tuhan, ya, yang memberikan kita kekuatan kesehatan. Nah, dalam usia kita, saudara, yang tua, yang muda, ya, sendiri itu rasa kesendirian itu tidak dibatasi oleh usia. Ada orang-orang muda yang merasa kesepian di usia mudanya, ada orang-orang tua yang merasa kesepian di usia tuanya. Karena ditinggalkan anak-anak, ditinggalkan oleh cucu-cucu, merasa sendiri, ya, sendiri. Tapi kita sadari bahwa kita itu ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Tuhan ada bersama Ibu Kristanti yang mungkin di sini dalam waktu-waktu tertentu merasa, ya, bukan merasa tapi sendirian, ya, karena tidak ada Pak Beni, tidak ada mungkin anak-anak, mantu, cucu-cucu yang bersama-sama. Tapi ada Tuhan Yesus yang bersama dengan Bu Kristanti. Ada Tuhan Yesus yang bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Ada Roh Kudusnya di dalam kita. Dia yang menyertai kita sampai akhir zaman. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sukacita karena kasih Tuhan. Sukacita karena kasih Tuhan yang selalu kekal atas kita. Kasih Tuhan itu berbeda dengan kasih manusia. Kasih kita manusia, ya, kadang-kala naik turun, ya, tidak konsisten. Tidak konsisten karena mungkin berbagai faktor. Tapi kasih Tuhan itu konsisten. Dalam bahasa terjemahan lain, kalau Bapak Ibu perhatikan di kitab Mazmur itu seringkali dikatakan kasih Tuhan itu kekal. Tapi dalam terjemahan tertentu dikatakan kasih Tuhan itu konsisten. Ya. Kasih Tuhan itu tidak berubah, tidak pernah lekang oleh waktu, dan tidak pernah lapuk oleh hujan. Kasih Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya, konstan dalam bahasa matematikanya. Kasih Tuhan itu konstan. Kalau Bapak Ibu tahu grafik, ya, matematika ini misalnya ada suatu grafik di sini 0, ya, ini XY, kasihnya itu tetap konstan, tidak berubah. Dan kasih Tuhan itu demikian terus adanya untuk saudara dan saya. Dan kasihnya tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Ya. Rasul Paulus menyatakan di dalam, saya akan bacakan. Ya. Rasul Paulus katakan di dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nggak ada. Apakah
penganiayaan, ya di situ disebutkan apa saja, ya, keadaan-keadaan apa saja dalam keseharian yang bisa membuat kita berpikir, oh kita tidak dikasihi oleh Tuhan. Ya, sering kan orang mengatakan demikian, oh saya nggak dikasihi Tuhan. Buktinya apa? Saya nggak dapat pekerjaan, saya nggak dapat pertolongan Tuhan, rumah saya belum mau saya jual, belum laku-laku. Di mana kasih Tuhan itu? Saya mau pengen anak, tidak dikasih-kasih oleh Tuhan. Tuhan nggak mengasihi saya. Tuhan itu mengasihi kita, saudara. Apapun keadaan kita, kasihnya itu tetap untuk kita, tidak pernah berubah. Ada seorang anak muda konseling sama saya sekitar sebulan lalu, ya, khususnya ibunya. Saya mencerita sebagai kesaksian. Ini untuk menutup juga khotbah saya saat ini. Jadi anaknya lulus dari UI dan sudah 4 tahun belum dapat pekerjaan. Lulus dari UI belum dapat pekerjaan selama 4 tahun, tentu ya kita bisa bayangkan seorang ibu yang anaknya belum dapat pekerjaan menjadi stres, ya. Tapi ibunya menguatkan anaknya. Yang lebih stres lagi adalah anaknya, sampai udah mau depresi. Anaknya katakan, udah saya nggak mau tinggal di Jakarta, saya mau pulang, mau keluar, ya, keluar dari Jakarta, kembali ke kampung halaman. Dan dia menunjukkan tanda-tanda depresi. Saya hanya bisa katakan pada waktu itu, sampaikan ke anak ibu untuk tetap kuat, tetap semangat, dan kita berdoa. Doakan anak ibu. Ibu juga tetap mendoakan. Ya, kirimkan lamaran. Ya, jangan putus asa untuk berusaha. Itu yang bisa saya katakan, dan berdoa untuk anak ini. Tidak lama kemudian anak ini, ya, ibunya katakan, Pak Billy, anak saya sudah diterima di Kompas. Itu 4 tahun, penantian 4 tahun, kemudian dapat pekerjaan. Kalau dipikir-pikir 4 tahun, kalau kita tidak sabar, ya, kemudian kita depresi, kita kemudian mengubah haluan, kita mengatakan, oh Tuhan gak mengasihi saya, berhenti berusaha, itu kita akan mengambil kesimpulan yang jelek, ya. Kesimpulannya, oh Tuhan tidak mengasihi saya tidak dapat pekerjaan. Itu kalau berhenti di situ, ya. Tapi kalau kita mau berusaha, kita mau tetap sabar menantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat tangan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak berhenti di padang gurun. Tapi sebagian dari bangsa Israel itu, mereka bersungut-sungut di padang gurun, karena mereka melihat ketiadaan harapan. Padahal seharusnya mereka melihat janji Tuhan di depan. Kalau mereka mau sabar, mereka akan menikmati berkat dari janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita karena keselamatan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, ya, tetap percaya kepadanya, tetap setia sampai akhir hidup kita, karena dialah juru selamat, dialah satu-satunya keselamatan kita. Ada banyak orang yang berusaha mendowngrade, ya, mendiskreditkan Kristus dengan mengatakan Kristus inilah, itulah, dan sebagainya, mendiskreditkan Alkitab dengan mengatakan Alkitab palsu dan sebagainya, ya, mendiskreditkan macam-macam. Tapi jangan kita goyah, karena selalu ada saja usaha iblis untuk membuat kita menyimpang dari iman. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, sukacita selalu di dalam Kristus Tuhan kita, sukacita karena penyertaan Dia ada, dan sukacita karena kasih-Nya selalu kekal atas kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang Bang Farlin untuk kita nyanyikan satu pujian, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Dialah jawaban kita, dialah yang menjadi sukacita Bapak Ibu Saudara, dialah yang menjadi penolong dan penghibur. Roh Kudus di dalam kita menghibur, memberikan sukacita. Itulah penyertaan Tuhan. Haleluya.
hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Amin. Berjalan bersamamu Ku takkan goyah, karena kasih-Mu setia bagiku. selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, mari kita pakai baju. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Selamat kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Selamat kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik bagi kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau telah menyelamatkan kami, melimpahi kami dengan anugerah, pengampunan, keselamatan dan hidup yang kekal. Seringkali kami lupa bahwa kami punya keselamatan dan kami terlalu fokus dengan masalah kami, sehingga kami kehilangan sukacita karena persoalan yang ada. Tapi kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami juga Tuhan untuk selalu bersukacita, karena begitu banyak alasan untuk kami bersukacita. Oleh karena Tuhan beserta kami, Engkau menyertai kami, tidak meninggalkan kami sendirian. Firman-Mu berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Kami bersyukur penyertaan-Mu itu Tuhan yang memampukan kami. Dan kami bersyukur kami punya Allah, punya Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kasih manusia mungkin memudar, tapi kasih Tuhan selalu tetap sama. Kami bersyukur karena Engkau menjadi sahabat sejati bagi kami, yang selalu mengasihi kami. Engkau bukan Tuhan yang terus-menerus ada di tahta sana, tapi Engkau mau menurunkan derajat, Engkau merendahkan diri-Mu Tuhan, menjadi sama dengan kami karena kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Berkati setiap kami Tuhan di sini, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sini. Amin. Jamah setiap hati kami, kuatkan kami, teguhkan iman kami di dalam Engkau Tuhan, supaya kami tetap percaya setia kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kami. Sampai akhir kami menembuskan nafas di bumi, kami tetap percaya setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi yang sedang mungkin dalam persoalan sakit penyakit, Tuhan jamah sembuhkan kami, kuatkan fisik kami, jasmani kami, baharui kekuatan kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Dan tolong kami juga kuatkan rohani kami, jiwa kami. Kami punya jiwa yang baik, sehat. Kami punya jiwa yang selalu bersemangat dalam Tuhan, dan roh yang selalu menyala-nyala di dalam Engkau. Amin. Berkati Bu Kristanti Tuhan. Tuhan selalu kuatkan, Tuhan pakai
Bu Kristanti untuk menjadi alat-Mu. Berkati usaha pekerjaan, berkati segala apa yang menjadi rencana Bu Kristanti di usia tua yang Tuhan karuniakan. Kami percaya masih ada pekerjaan-pekerjaan ajaib, pertolongan-pertolongan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi Bu Kristanti. Amin. Dan masih mau terus memakai Bu Kristanti menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati atas Bu Kristanti, berkati atas anak-anak semuanya, Ira, juga Desi, Andre, Doni, semuanya diberkati Tuhan. Menantu, cucu-cucu diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi kami yang mungkin ada masalah-masalah lainnya, agar Tuhan menjamah melawat setiap kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Ajar kami untuk sabar menantikan pertolongan Tuhan dan tetap tekun setia di dalam doa-doa kami, tekun dalam penantian, tekun menantikan jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur berkat atas kami semua ketika kami pulang dari tempat ini. Kami percaya berkat perlindungan Tuhan atas kami. Kami juga berdoa untuk makanan minuman yang sudah disiapkan oleh Bu Kristanti, oleh karyawan dan setiap tangan-tangan yang menyediakan makanan minuman yang akan kami santap sebentar. Berkati Tuhan agar jadi berkat kesehatan bagi tubuh kami, tidak menjadi penyakit tapi menjadi berkat kekuatan kesehatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua dalam tangan-Mu. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan. Ya, saya minta waktunya sebentar ya sebelum kita makan siang bersama. Kita akan foto bersama Pak Billy ya. Posisinya mungkin seperti ini saja. Jadi fotonya dari atas ya. Mungkin yang sisi kiri kanan bisa agak merapat. Ya, boleh merapat dulu. Kita foto bersama. Ibu Jenny dan anak-anak mungkin bisa ya. Ibu Jenny lagi ketanya. Maaf saya lupa, pemain musik kita boleh bergabung dulu Pak. Iya, kita foto bersama dulu ya. Yang di belakang boleh maju dulu Ibu. Ya, Ibu Rima, mungkin boleh mepet sedikit ke sini, boleh bergabung sebentar. Bisa? Boleh. Iya. Kayak mepet aja nggak apa-apa ini. Posisinya nggak apa-apa seperti ini. Nanti fotonya ambil dari tangga jadi kelihatan semua. Ini kursinya nih, biar ada fotonya. Ayo. Ya, ini boleh bergabung langsung foto. Sudah semua boleh duduk, silakan mengambil tempatnya. Oh ya udah, semua tetap situ aja, nggak apa-apa. Tinggal nunggu Ibu Jenny ya, masih di toilet ya. Itu nggak kelihatan tuh di belakang siapa tuh? Baju putih nggak kelihatan. Oh, boleh berdiri yang di belakang Nggak Bapak. boleh duduk di sebelah. Oh, geser aja. Udah boleh. Udah kelihatan semua Pak. Ibu Jenny-nya belum? Oh, lagi ke toilet. Sebentar ya, tinggal tunggu Ibu pendetanya. Jadi Sini, Jen. di Sebelahnya Pak Billy, Jen. sama Jen. Ini Jen. Oke, udah semua ya. Ambilin
tegap dikit Pak. Oke. Udah. Oke, kamera yang udah dengar firman Tuhan yang tegap dong, yang keren. 1, 2, 3, sekali lagi. 2, senyum, jangan tegang-tegang. Lagi. Nanti di share sama lu ini. Nanti di grup. Pasti bagus, tenang. 1, 2, lagi. Jempolnya mana jempolnya? Apaan pakai jempol? Ya. Oke, 2, 3. Ya, dah. Ya, terima kasih. Coba. Iya, makannya di luar. Ya, yang sudah boleh silakan ngambil makanan. Onil. Ke belakang ya, dari pintu sebelah kiri. Ini Mestinya sama dari ini. sini juga Foto bisa. saya sama Pak. Oh, Pak Billy ini pakai ini. Selamat menikmati berkat yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Onil dari situ. Pakai HP dengan ini ya? Ya, 2. Weni, terlambat push up. Sudah push up, kurang 100 kali. Oke, 3. Izin nggak masuk? Nanti sama ibu caranya rombong. 3, 2, 1. Biasalah di gereja, keluarga. Ini pakai handphone ini aja bagus. Sama lah kayak kelihatannya di situ kan. Supaya tertransfer semangatnya. Saya mau sekolah S3. 3 lagi. Oke. 3, 2, 1. Onil sekali foto kamu. Mau gue ambil S2 di STI. Cobain aja ya. Supaya tertransfer. Dulu di Bethlehem di Sekolah terus ya. Dihajar sama dia. S3 ya. S2 juga bisa. S2 tapi ada. Tapi maksudnya pendaftarannya udah Di sana bisa dapat beasiswa. iya karena saya belum bisa masuk di STI. Ada foto Iya, nanti tanya-tanya. Oh, iya. Terima kasih. Om. Thank you. Iya. Nah, aku tuh yang sekarang selain karena biaya, bekerja satu dari Israel keluar. Ternyata mereka terlambat ngasih data. Jadi nomor ijazah nasional tidak dikasih belum. Jadi kemungkinan saya akan tahun depan kok gagal untuk tahun ini.
ketemuan lagi. 2 tahun nggak ketemu. Masa belum belum. Kami pergi melulu nggak ngajak-ngajak. Yang kemarin itu bagus. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Lebih percaya handphone daripada ini. Tapi udah pasti bagus. Pasti bagus. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Mantap. Ini soalnya gara-gara dari malam aduh sampai jam berapa? Debbie mau makan kue apa nggak? Baru setengah sudah bersih. Panas sekali kan? Sebenarnya dari sana harusnya 10:30 sampai sini sekitar jam 10:30 harusnya kan harus sampai kan, kemudian delay jam 12 kan so nunggu jam 12 dia delay lagi jam 1 dia delay lagi 1-2 jam Mau makan di mana? Saya lagi mabuk. Ini mabuknya jadi itu emang kekuatan dari tolak balas. Jadi mau minum tolak angin nggak? Makanya kamu harus isi parut. Enggak. Sampai anak waktu di Bandung di gereja sibuk lemas bulan biasa di gereja bukannya kita ini kan kita juga rasa kalau radio nggak kemarin cuma ada di Singapura memang ada terlalu mengganggu karena asuransi dia Singapura ada iya itu kan ada di namanya dia Ada batal penelitian. iya kita WA waktu juga waktu makan dia bilang ih masih karena dia ada lagi kata Madura salah memang dia lagi mau pergi liburan ke Korea dulu jauh sekali dia orang sekarang iya sama mereka katanya iya apa ini
puji Tuhan tadi hilang sama sekali, sekarang kuat lagi. Indung-indung, tadi malam cukup, kok tiba-tiba, tapi kan itu ada jambu ya, itu tuh kayak mimpi tapi kenyataan. Jadi kemarin tuh tiba-tiba kita sakit, hari ini kita bisa melayani. Nah itu tuh kejadian di rumah ini. Nah, kita tadi bener-bener waktu itu bener-bener hilang semua tuh. Abis itu keluar lagi dia. Nah ini udah mulai. Dimainin aja. Iya dimainin, makanya dilawan. Makan yuk. Iya. Ayo mari makan. Kalau ada di kantor, Bapak dia iya, dia bilang ya. Siang biasa. Dia beda berapa jam? 5 jam. Lebih mana? Uji itu kalau disimpan kasih sini pagi itu nggak boleh. Sore. Oh, dia lebih Uji mau. Kan kita lebih ini. Sorry. Jam 1. berarti Jam 8. pagi. Oh, bus. Boleh. Hah? Oh iya, itu jalan terus. Gawat. Otnil. Otnil. Itu yang waktu Belanda. Oh, tambahan. Kita udah cobain. Belum. Linknya nanti saya bagikan. Apa itu gimana? Ngomong apa? Enggak dengar. Aduh, siapa? Matiin. Selesai.